Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke, balik lagi bersama saya Rio ya. Jadi kali ini kita bakalan trading lagi seperti biasa. Untuk platformnya adalah Olim Trade. Nah, untuk indikatornya kita pakai MACD, periodenya standar, lalu ada MA7. Kita rubah dulu jadi MA7. Nah, untuk warnanya bebas. Di sini kalian mau atur ketebalan berapa? Kalau saya di sini pakai warna biru. Lalu ada tambahan lagi MA20. MA20 saya pakai periodenya 20 dan juga warnanya pink ya. Nah, jadi apa hubungannya? Jadi kalau misalnya kita ngelihat ya, MACD ini sebenarnya menunjukkan sinyal apakah dia berpotongan atau tidak, apakah dia membal atau mantul seperti bola bekel atau tidak. Nah, kalau misalnya yang bagus dia berpotongan dan juga harus sinkron dengan MA20 dan juga 7-nya. Contoh seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dia sudah mau mendekati, tapi karena dia jauh dari MA7 dan 20-nya, dia nggak crossing, dia bisa jadi membal ya, seperti bola bekel. Jadi di sini nanti dia bakal mantul, terus nanti dia bakal mantul lagi. Nah, nanti dia bakal mantul lagi. Jadi harus sinkron kalau misalnya MA7 dan 20-nya crossing dan juga MACD-nya juga harus crossing. Simpelnya seperti itu, guys. Nah, kita lihat di sini, ini MACD-nya dia crossing ya. Lalu di sini MA7 dan 20-nya juga crossing. Jadi ketika dia crossing ya harus sinkron juga. Nah, kenapa di sini kok bisa kita entry-nya yang di sebelah kanannya? Karena ada periode cepat dan periode lambat. Kalau misalnya kalian hanya mengandalkan MACD, kalian takutnya dapat koreksinya. Ya, jadi ini adalah signal cepatnya. Ya, ini signal cepatnya. Lalu untuk MA7 dan 20 ini adalah signal lambatnya. Jadi kalian harus konfirmasi dulu. Yang pertama signal cepatnya crossing. Yang kedua signal lambatnya juga harus crossing. Jadi kalau misalnya confirm dua-duanya berarti sudah terjadi perubahan harga. Simpelnya seperti itu, guys. Oke, jadi yang pertama adalah signal cepat, baru signal lambat. Nah, saya di sini kayaknya saldonya kekecilan ya di 900.000. Mungkin nanti saya bakal deposit lagi, guys, di 5 juta. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini dia mau crossing, volumenya sudah mulai berubah, tapi kalian lihat EMA-nya sangat-sangat jauh dari MA7 dan 20. Berarti kemungkinan MACD-nya bakal membal seperti bola bekel, dia naik ke atas. Ya, jadi ini untuk menghindari false breakout atau false crossing kita ngomongnya ya, atau ibaratkan penembusan palsu, fake penembusan. Oke, coba kita lihat. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini adalah periode cepatnya. Di sini adalah periode cepatnya, harusnya di range sini. Tapi kalau misalnya kalian open duluan, kalian dapat koreksinya. Tapi kalau misalnya kalian sudah confirm di dua, yang satu adalah sinyal cepat dan sinyal lambatnya, maka kalian akan apa? Akan aman karena dia sudah terjadi perubahan harga. Ya. Kita lihat dulu lagi yang lain. Coba kita contohin yang lain. Nah, ini contohnya. Ini kalau misalnya kita ngelihat ya, di situ ada apa? Ada MACD posisinya dia crossing. Ya, periodenya standar ya guys ya. Ini crossing, tapi kalian lihat di sini di atasnya dia belum crossing. Jadi ini kemungkinan dia bakal turun. Lalu kalau misalnya dia crossing ya, maka kita bisa entry ke bawah, tapi kita lihat dulu dia harus tembus dulu dan dia harus crossing antara MA7 dan juga MA20-nya. Ya, jadi harus dua konfirmasi. Jadi kalau misalnya kalian mau entry harus dua-duanya. Kalau enggak dia bakal membal, guys. Takutnya dia bakal membal seperti bola bekel. Ya, dia nanti bakal naik lagi. Nah, ini bahayanya. Oke, saya sudah deposit di kisaran 5,4 juta barusan. Nah, ini kalian lihat, ini nggak jadi crossing, dia membal. Ya, kalian lihat ini. MACD-nya berpotongan. MACD berpotongan. Tapi lihat, MA20 dan 7-nya, candlestick-nya mantul-mantul di daerah situ. Nggak jadi mantul itu, guys. Nggak jadi crossing dia. Ya, sorry. Nggak jadi crossing dia. Dia bakal apa? Dia bakal membal. Kecuali MACD-nya berpotongan dan juga crossing juga di MA20 dan juga 20-nya, maka kita bisa enter ke bawah. Jadi kita wait and see dulu sampai dia crossing. Ya, ibaratkan dia seperti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Hati-hatinya di mana? Ingat, yang pertama harus sinyal cepatnya konfirmasi, baru sinyal lambatnya. Ini crossing, nah dia bakal naik, maka candlestick berwarna hijau akan lebih banyak, kita FTT, kompennya pun FTT. Selama dia tidak menembus MA20, kita bisa kompen searah.
selama kalian percaya dengan arah trennya, simpelnya gitu ya. Ketika dia lihat di sini dia fake berpotongan, dia nggak berpotongan, tapi di sini dia ngomongnya berpotongan. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa FTT ke bawah, tapi nggak disarankan. Mending kita ambil yang crossingannya aja. Contoh seperti ini, dia seperti mau crossing ya, tapi di sini sudah crossing. Dia masih ini sudah crossing, tapi dia emangnya belum crossing. Takutnya dia membal ya, seperti bola bekel, dia balik ke atas. Jadi kalian harus tunggu dulu, confirm dua-duanya harus benar-benar crossing. Sinyal cepatnya crossing, sinyal lambatnya juga crossing. Simpelnya gitu ya guys. Coba coba saya cari market dulu. Oke, di out Canadian kita lihat di situ dia udah crossing tapi jauh ya. Nah ini kalian bisa lihat, ini bisa lihat ya, ini bisa jadi membal guys. Jadi MACD-nya dia sudah berpotongan, tapi kalian lihat, nah dia nggak jadi berpotongan. Ini bisa jadi membal, nanti dia balik lagi ke atas ya. Jadi gunanya EMA 20 dan 7 untuk melihat fake atau tidak, real atau tidak dia crossing. Simpelnya gitu ya. Nih kalau misalnya kita ngeliat, dia bisa jadi dia bakal mantul di daerah sini nanti untuk reverse ke atasnya. Nah selama dia belum crossing jangan entry dulu, tunggu dulu sampai dia crossing. Karena periode 7 itu kan menunjukkan 7 candlestick ke belakang, periode 20 berarti menunjukkan 20 candlestick ke belakang. Secara garis besarnya, setelah kita konfirmasi di MACD, kita mau tahu dia benar-benar crossing atau tidak, sinyal dua kalinya kita untuk filter apakah dia benar-benar crossing atau tidak. Jadi harus sinyal cepat dulu selesai, baru sinyal lambatnya juga harus crossing gitu guys. Kenapa kita ada sinyal cepat sama sinyal lambat, kenapa nggak pakai satu aja? Takutnya kalian kegojek di koreksinya, yang pertama. Yang kedua takutnya gagal crossing gitu guys. Oke, memang video ini bakal lama ya, seperti biasanya bisa sampai 20 menit 30 menit karena memang penjelasan tuh harus runtut dan lengkap ya. Nah ini kita lihat membal ya, jadi kalau misalnya kalian lihat fake crossing guys. Jadi kalau fake crossing kayak gini harganya nggak berubah, bisa jadi tetap memantul ke atas, membal ke atas seperti bola bekel ya. Jadi EMA 7 sama 20 ini enak. Jadi kalau misalnya dia fake crossing dikit aja, dia nggak mau benar-benar berpotongan. Simpelnya gitu, walaupun dia tipis aja dia nggak mau berpotongan guys, membal beneran. Coba kita cari lagi market yang lainnya dulu, kita tunggu dulu sampai dia lihat ya apakah dia mantul membal di situ ya, seperti bola bekel mantul atau enggak, atau dia malah crossing. Kita lihat dulu ya. Kalau misalnya kalian ngikutin crossingnya di sini, takutnya dia kena koreksi naik ke atas. Kita lihat dulu di sini wait and see dulu sampai benar-benar crossing guys. Jadi kalau misalnya benar-benar crossing berarti harganya memang benar-benar berubah. Periode cepatnya sudah mengatakan lampu warna kuning, hati-hati bisa jadi penerusan untuk kita crossing atau tidak. Jadi kalau misalnya memang crossing dua-duanya berarti lampu warna hijau seperti lampu traffic light ya, atau lampu lalu lintas. Kita coba lihat di sini apakah crossing atau tidak, wait and see dulu. Oke, ini crossing. Kalau ini crossing harusnya kita entry guys. Saya coba entry di sini. 4 3 2 1, saya entry ke bawah. Ya, saya entry 4 kali ya di sini ya. 149.000. Kenapa saya entry ke bawah? Pertama signal cepatnya ya. Signal cepatnya dia mengatakan bahwa dia sudah berubah harga. Lalu di sinyal lambatnya dia sudah konfirmasi 2 kali. Oke, kita benar-benar berubah harga. Oke, makanya kita enter ke bawah. Harusnya candlestick yang berwarna merah akan lebih banyak daripada candlestick yang berwarna hijau. Kita FTT ke bawah, kompennya pun masih ke bawah ya. Kita lihat gimana kalau masih warna hijau, tetap kompennya ke bawah selama dia tidak menembus, candlenya tidak menembus MA 20 ya. Kita open 4 kali 149, maka saya siapin kompensasinya dikalikan 2 atau 2,5 di 349 kalikan 4. Oke, kita siapin guys. Apakah masuk? Sebenarnya kita entry 2 kali 3 kali bisa ya. Ya, cuma memang takutnya ada koreksi. Misal nih kayak gini. Ini misal nggak masuk, andai saja ini masuk, oke masuk. Ini saya enter lagi berani guys. Ya, karena kenapa? Karena dia sudah berubah harga. Konfirmasinya udah 2 kali. Agak riskan nggak? Agak riskan kalau misalnya kalian lihat saya dapatnya pucuk bawah malah. Semoga dia turun ke bawah. Selama kalian percaya dia akan turun, ya sudah dia akan turun. Candlestick yang berwarna merah akan lebih banyak.
daripada candlestick yang berwarna hijau, dan sebaliknya candlestick yang berwarna hijau akan lebih banyak daripada candlestick yang berwarna merah kalau dia crossing ke atas. Ya, kita lihat nih, crossing ke atas candlestick berwarna hijau lebih banyak daripada candlestick yang berwarna merah sesuai dengan periodenya. Kalau misalnya EMA 7 kita menghitung 7 candlestick ke belakang, kalau 20 maka 20 candlestick ke belakang. Simpelnya seperti itu ya. Kita lihat dulu di sini apakah profit atau enggak ya. Kita lihat dulu di sini apakah profit atau enggak. Oke, harusnya profit guys. Harusnya profit ya. 3 2 1 profit. Alhamdulillah kita profit lagi. Kita coba cari yang lain ya, karena di sini memang benar dia crossing di periode lambatnya. Dia crossing, periode cepatnya juga crossing ya. Jadi oke lah, harga sudah berubah. Kita bisa FTT. Oke, kita lihat di sini belum, masih jauh sekali, belum ada apa-apa. Ini juga masih, nah ini bisa jadi membal ya. Ini membal satu seperti bola bekel, walaupun dia crossing naik lagi. Ya, ini kalian bisa lihat. Nah, jadi gunanya gitu ya. EMA 7 dan 20 tuh gunanya seperti itu, guys. Ini fake atau MACD-nya gagal crossing ya. Kita bisa sebut yang namanya palsu atau fake, atau ya terserah kalian mau nyebutinnya seperti apa ya. Bebas. Oke, kita coba cari market lainnya. Kita coba cari lagi mainnya. Oke, ini belum ya, kurang ya. Ini juga sudah late sekali. Ini oke, USD Kanadian. Nice, ini crossing. Kalian bisa lihat di sini. Periode lambatnya periode cepatnya ya seperti biasa ada crossing, tapi hati-hati di sini ada resist. Ini crossing duluan, kalian bisa lihat. Nah, ini periode cepatnya baru crossing sekarang. Nah, kalau misalnya kalian enter di sini periode cepatnya, mending prefer tunggu benar-benar confirm bahwa dia memang berubah harga. Jadi 2 kali. Filter 1, filter 2. Periode cepatnya oke, periode lambatnya juga oke, baru kita entry ke atas. Ya, saya entry di sini 1 juta aja. Hati-hati, walaupun di sebelah kirinya ada resist, nggak apa-apa. Selama kalian percaya bahwa harga berubah, silahkan guys ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sini ada resist. Kita hati-hati. Kita entry aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia tidak masuk, maksimal saya dikompensasi ke 2 ya. Harusnya ini masuk ya. Harusnya masuk guys, karena dia crossing di periode cepatnya dan periode lambatnya dia juga crossing ya. Kita selalu sama, maksimal dikompensasi ke-2. Ini kalian lihat sebelumnya dia fake tipis banget, baru dia membal ke bawah ya. Seperti bola bekel, dia gagal untuk crossing. Jadi hati-hati. Takutnya kalian ketemu hal yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan MACD, bisa filter 2 kali dengan EMA 20 dan 7 dan juga MACD-nya periode standar. Oke, terserah kalian guys. Strategi itu sebenarnya cocok-cocokan. Belum tentu strategi saya itu cocok dengan kalian. Ya, makanya durasi video yang saya buat tuh selalu panjang, biar apa? Biar kalian paham why-nya, alasannya apa, kalau saya menghadapi kerugian saya akan seperti apa. Kalian paham. Kalau video itu kisaran 10 menit, 20 menit tuh pasti kalian nggak nyantol. Ya, pasti kalian bingung nanti ketika kalian rugi, saya harus ngapain. Nah, ini saya jelasin secara utuh guys. Kita profit, kita coba pindah market. Nah, ini kalian lihat ya, crossing, tapi kalian lihat MACD terlalu jauh dari EMA 20 dan 7 nya, jadi bisa jadi membal, mantul ke atas lagi. Udah tinggalin aja yang market yang seperti ini, karena dia nggak sinkron guys antara MACD dan juga MA nya. Oke, yang ini gimana? Telat, sudah terlalu jauh. Nusantara nih kita lihat. Nah, Nusantara kalian lihat membal ya. Jadi seperti bola bekel ya. Jadi dia nggak sanggup untuk crossing, dia mantul. Nah, tapi kita wait and see dulu. Nah, takutnya dia juga bisa jadi dia crossing, dia bakal mantulnya berubah jadi ke atas, ketahan nanti di EMA 20-nya. Oke, ini kalian bisa lihat. Ini dia lihat ya, ini kita kalau misalnya ibaratkan lampu lalu lintas ini kuning ya, hati-hati, dalam artian belum bisa kita tetapkan apakah hijau atau merah.
Kalau merah kita tahan dulu, dalam artian kita nggak boleh entry dulu. Kalau misalnya memang hijau seperti lampu merah, oke kita jalan. Ya simpelnya gitu guys. Ini kalian lihat, tunggu dulu. Kurang ya, nanti kita lihat dulu ya. Yang penting crossing dulu guys. Selama dia nggak crossing nggak akan saya entry. Takutnya apa, membal ke atas. Oke. Jadi itu kalau misalnya kita trading itu kita harus sabar guys ya. Kita harus sabar untuk cari momentum, kapan kita harus entry buy sama sell. Jadi nggak geradakan ya, jangan langsung barbar guys. Tetap sabar, jaga MM-nya. Selama kalian open posisi nggak ada tebak-tebakan, kalian tahu alasan why or kenapa saya harus open, nah itu oke guys. Tapi kalau misalnya kalian entry tanpa alasan, berat. Jujur lebih baik kalian belajar dulu aja pakai akun demo ya. Oke, ini kenapa saya tidak open entry sampai sekarang, karena takutnya membal guys ya. Takutnya seperti bola bekel karena dia nggak crossing-crossing antara EMA 7 dan juga EMA 20-nya. Sedangkan kalau di EMA CD-nya harusnya dia sudah berubah harga. Ya, kalian bisa lihat dulu, sabar dulu, wait and see dulu ya. Ini bisa lihat. Nah, dia nggak crossing guys, dia membal, ini harusnya bisa jadi ke atas nih. Jadi nggak jadi crossing walaupun EMA CD-nya ke bawah. Ya, kita lihat dulu. Ini membal lagi ya, kayak bola bekel guys, mantul lagi guys. Oke, tunggu dulu, kita tunggu dulu, wait and see dulu ya. Jadi ya ginilah ya namanya trading, kalau misalnya nggak sinkron dua-duanya ya cari market lain guys, simpelnya gitu. Oke ini guys ya. Oke, ini kalau misalnya kita ngelihat crossing ya, periode cepatnya di crossing, berarti di range ini ya dia crossing tapi belum benar-benar menyatakan bahwa dia naik. Menyatakan dia naik ketika apa? Ketika di crossing antara EMA 7 dan 20-nya, berubah harga di sinyal lambatnya dia. Ya, ini kalian lihat, ini ranging dulu di daerah-daerah crossing EMA CD-nya, ini harusnya dia naik. Dan di momen terima seketirnya ya. Oke, nggak apa-apa kita FTT aja selama kita percaya bahwa dia akan naik, berubah harga, baik itu dari EMA 7 dan 20-nya dan juga EMA CD-nya, ya kita ikutin FTT aja. Kita entry ke atas nanti di detik 01. Jadi ya gini ya, trading itu yang penting kita konsisten, kita open posisi itu paham alasan entry-nya kenapa, dan kita juga tahu ketika kita rugi kita harus ngapain. Intinya itu. Kalau misalnya kalian rugi dan kalian nggak tahu harus ngapain, itu berat guys. Oke, saya di sini entry 1 menit. Ini saya maksimal tetap K2 selama dia tidak menembus dari MA 20-nya ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini memang ada 2 MA, yaitu adalah MA rata-rata periode 7, berarti menghitung 7 candlestick periode ke belakang ya. Ini adalah periode cepatnya dan juga MA 20, maka kita menghitung 20 candlestick ke belakang. Ya, apakah cenderung harga sudah berubah atau tidak. Jadi kenapa kita padukan EMA 7 dan 20, alasannya seperti itu. Dan kenapa kita nggak pakai EMA 8 atau 9 gitu. Karena menurut saya 7 itu angka Fibonacci. Jadi kalau misalnya dia mau crossing kayak gagal crossing, pas banget di EMA 7 itu. Cukup untuk melihat ya di daerah EMA 7. Nah, kalau kalian lihat di sini dia crossing guys. Sinyal cepatnya dia masih di sinyal lambatnya baru crossing. Nah, ini berubah harganya di sinyal lambatnya. 3 2 1, alhamdulillah kita profit lagi. Ini dia bakal naik lagi ke atas karena memang benar-benar sudah berubah harga. Kita coba cari lagi market yang lainnya. Ini juga kalian lihat membal ya jadinya ya. Dia nggak jadi crossing, dia malah balik ke atas. Oke, jadi seperti itu ya. Ini dia fake. Dia harusnya ke bawah malah dia ke atas. Ini juga seperti itu, membal seperti bola bekel. Ini juga, ini kalau misalnya kalian lihat crossing, dia signalnya adalah sell ya. Ini adalah signal cepatnya, dia mengandalkan sell, tapi dia lihat untuk EMA CD-nya dia sudah crossing, tapi untuk EMA 20 dan juga 7-nya belum crossing guys. Ya, jadi ini pertanda apa? Kita lagi di lampu warna kuning. Dalam artian kita perlu berhati-hati antara di crossing atau dia membal seperti bola bekel ke atas. Ya. Enaknya pakai EMA CD gitu ya, kita sabar menanti dan tahu harganya itu mau kemana ya. Kita mau lihat harganya berubahnya itu kapan. Oke, kita sabar dulu aja, tunggu dia crossing guys.
Ini kalau misalnya dia crossing dan ininya dia tidak sinkron membal, ya kita cari market lain, mau nggak mau ya. Ini video sudah durasinya hampir 20 menit, memang lama guys ya, biar kalian paham ya. Jadi kalau misalnya ada video materi cuma 10 menit 5 menit, waduh berat guys. Ini kemungkinan dia ranking di daerah-daerah situ, dia sideways dulu ya. Kita lihat dulu aja ke market-market yang lainnya, misalnya di USD JPY nggak ada apa-apa, GBP USD juga nggak ada apa-apa, USD CHF juga nggak ada apa-apa, masih jauh guys, walaupun dia sudah mau berpotongan, tapi kalian lihat ini jauh range-nya. Kita bisa cari market yang cepet aja. Ini membal ya, nggak jadi berpotongan guys, dia membal ke atas seperti bola bekel. Nah, ininya crossing tapi ini fake ya. Ini bisa kita sebut fake, bisa kita sebut palsu, kita bisa sebut false, terserah kalian ya. Kalian mau menamainya apa, bebas ya. Ya harusnya dia berpotongan juga antara periode cepat dan juga periode lambatnya. Kita lihat dulu aja ke market yang lainnya. Coba kita ke crypto compo-nya membal ya, kayak bola bekel guys. Oke, di sini juga crossing. Nah ini kan dia periode cepatnya kan potongan, periode lambatnya berpotongan dulu, hati-hati guys, takutnya dia sideways gak sesuai dengan arah trennya. Jadi kalau misalnya periode cepatnya dulu yang berpotongan, periode lambatnya dulu yang berpotongan, jangan di entry ya. Intinya kalau periode lambatnya dulu berpotongan, jangan di entry guys. Ini crossing, habis crossing ya, di sini dia crossing, harusnya kita entry-nya di situ telat guys. Oke, jangan dulu. Oke, bentar, belum dapat. AUD-USD belum juga. Asia membal. Kita pindah lagi ke USD JPY, belum dapat. Nah ini guys, ini kita lihat periode yang cepat, MACD-nya, signal cepatnya itu mengatakan bahwa dia buy. Nah, sedangkan sinyal lambatnya baru guys, baru muncul. Ya, jadi harusnya apa? Di range inilah ketika kalian MACD, kalian entry ke atas, tapi harus tunggu konfirmasi 2 kali untuk tidak kena koreksinya. Ini takutnya nanti membal dan kita posisi crossing ke atas, harusnya harga sudah berubah ya. Jadi kita lihat di sini, ini ada area resist ya, ini ada area supply and demand, nggak apa-apa. Selama kalian percaya berubah arah marketnya, maka candlestick yang berwarna hijau akan lebih banyak daripada candlestick yang berwarna merah selama dia crossing ke atas. Kalau misalnya dia crossing ke bawah, maka candlestick yang berwarna merah akan lebih banyak daripada candlestick yang berwarna hijau ya. Maksimal selalu dibatasi dengan kompensasi. Kalau saya pribadi kompensasi K2. Kalau misalnya kalian mau lebih silahkan. Nah untuk strategi ini saran saya sih ya, untuk kompensasinya selama dia tidak menembus MA20 guys. Kalau misalnya masih menembus MA7 nggak masalah ya, masih tetap kompennya searah. Oke, ini kayaknya nggak masuk, kita perlu kompensasi ya. Untuk kompensasi pokoknya dia tidak menembus MA20, saya kompensasinya tetap searah guys ya. Saya selalu kalikan 2 ataupun 2,5 dari nominal sebelumnya. Nah ini kita nggak masuk, kita kompensasi di level pertama ya, di K1 nya dia. Semoga kita masuk guys. Oke, dia tidak menembus MA20-nya, maka saya akan tetap kompensasinya searah, open posisinya searah ke atas di kompensasi K2. Ini kompensasi terakhir saya juga posisi lagi all in. Memang ketika saya trade, jujur kadang-kadang saya memang resiko kan 100% ya dari total deposit saya. Tapi kalau misalnya kalian modalnya kecil, jangan dicontoh guys. Karena kenapa? Kalau misalnya ini loss, saya masih bisa menyuntik dana lagi. Ya karena biasanya saya kompen berjalan sampai di level ya 3 atau 4. Tapi kalau misalnya kalian itu secara kapasitas belum sanggup seperti itu ya, apalagi kalian misalnya masih pelajar ya, kalian tetap open posisinya kecil-kecil aja, tetap dijaga money manajemennya. Ini masih dalam batas risiko saya guys, jadi kalau rugi nggak masalah bagi saya. Oke. Dan itu kalian harus perhatikan secara uang kalian, kapasitas kalian, menurut kalian mampu atau enggak.
Kalau misalnya memang kalian itu ibaratkan mohon maaf kurang mampu untuk suntik dana lagi, kalian kejar dan itu kapasitas terakhir kalian, atau misalnya kalian nggak mampu untuk deposit lagi, prefer kalian hati-hati aja entry-nya, dijaga MM-nya. Oke, saya di sini masuk profit alhamdulillah. Saya masih bisa percaya bahwa dia akan naik karena harga sudah berubah, baik itu dari sinyal periode lambatnya ataupun periode cepatnya. Ya, jadi ini kemungkinan dia bakal membal seperti itu guys, seperti bola bekel ya. Ini masih bisa hijau lagi, bisa harusnya tuh. Cuma saya kayaknya mau cari market lain. Tadi kita profit, dia sudah berubah harga walaupun ada 3 candlestick koreksinya ya. Alhamdulillahnya kita tadi profit dapat pucuk, kita coba FTT lagi entry ke atas. Ya karena gitu, market sering membal selama kalian percaya bahwa arah marketnya kemana, ikutin aja, follow the trend aja. Market naik, kita ikutin naik, market turun, kita ikutin turun. Jangan pernah jangan pernah ragu kalau misalnya memang itu koreksi dan kalian percaya bahwa trennya itu hanyalah koreksi, entry aja. Nggak masalah guys. Ya ini sebenarnya entry lagi bisa nggak bisa. Karena kemungkinan dia bakal membal dan juga harganya sudah berubah jadi uptrend. Oke. Saya lihat lagi di sini. Nih berpotongan tapi fake membal guys, seperti bola bekel ya. Kita coba cari lagi. Video durasinya sudah hampir 26 menit guys, nggak kerasa ya. Memang lama tapi ya gitu ya. Yang namanya trading kalian harus tahu ketika rugi harus gimana, ketika profit harus gimana, dan solutifnya seperti apa. Kalian bisa cek sendiri nih. Kita trading ini mungkin video bisa sampai 1 jam guys. Ini kalau misalnya kalian lihat ya, ini sudah crossing duluan ya. Periode lambatnya malah crossing duluan, jangan di entry guys. Kalau periode lambat pokoknya crossing duluan, jangan di entry ya, karena takutnya dia set piece. Dia malah membal ketika dia crossing, membal ke atas, ketika dia crossing ke bawah dia membal ke atas, ketika crossing ke atas dia membal ke bawah, mantul ke bawah. Jadi jangan guys, ketika periode lambatnya atau EMA 7 atau 20-nya lebih cepat memberikan sinyal crossing daripada EMA CD-nya, di skip aja ya. Oke, kita coba cari market yang lainnya. Nah, ini bagus harusnya antara EMA CD sudah berpotongan. Kita ngeliat dari Nusantara. Ini sudah berpotongan guys untuk periode crossingan di periode cepatnya ya di EMA CD. Jadi kalau misalnya di atas ini adalah periode lambatnya, kita tunggu dia benar-benar crossing. Kalau misalnya dia nggak crossing, kita jangan entry dulu guys. Oke, kita wait and see dulu, dan ini juga tembus juga di area supportnya, dia harusnya bagus. Cuma dia belum crossing, takut koreksi, kita tunggu dulu aja sampai dia benar-benar crossing harganya ya. Kalau misalnya nggak crossing, takutnya membal atau mantul guys. Kita lihat dulu aja. Oke, masih kurang banyak ya, masih kurang 37 detik lagi. Oke, dia crossing, saya baru entry ya. Saya entry ke bawah selama 1 menit seperti biasa, karena periode cepatnya dia crossing ditambah dengan periode lambatnya dia crossing, bawah ditambah bawah harusnya ke bawah. Dan periode 7 mengatakan bahwa dia harus downtrend 7 candlestick periode sebelumnya. Kalau 20 berarti 20 candlestick sebelumnya. Ya. Kita lihat di sini rata-rata berarti dia mengatakan bahwa dia downtrend. Kita ikutin aja perubahan harganya terhadap 20 candlestick sebelumnya atau rata-rata 20 candlestick sebelumnya. Jadi gunanya ketika kalian belajar basic dan kalian percaya arah tren kemana, kompensasinya enak guys. Ya. Tapi kalau misalnya kalian gak percaya, wah tebak-tebakan kalian kompensasinya guys. Harusnya ini profit ya, profit 1 juta lagi. Nah, nanti kita coba cari momen lain ya. Kalau misalnya memang ada momen yang lainnya ya, mau gak mau kita entry lagi ya. Kita mau cari profit agak lumayan di hari ini. Mungkin target saya di 13 juta ya. Ini profit 100%. Tapi ingat resiko yang saya siapkan hari ini 100% juga. Kalau misalnya tadi saya modal 5 juta, maka loss saya ya 5 juta all semua ya. Balik lagi, selama kalian mampu sesuai dengan kapasitas kalian nggak masalah. Tapi kalau misalnya kapasitas kalian tidak seperti itu, jangan guys. Tetap dijaga money manajemennya.
karena tiap orang kapasitasnya berbeda-beda ya. Oke, kita lihat juga di sini ini membal-membal juga di area-area MA20 dan juga 7-nya, dan juga kalian lihat di area MACD-nya itu dia membal-membal seperti bola bekel juga, guys. Nah, kita lihat juga untuk crypto composite index berpotongan, tapi lihat MA20 dan juga 7-nya dia tidak berpotongan. Nah, kita skip yang hal seperti ini ya. Kita tunggu dulu sampai dia crossing, benar-benar crossing, guys. Kalau misalnya nggak benar-benar crossing, takutnya fake ya. Ini MACD-nya berpotongan tapi belum, guys ya. Sabar dulu, wait and see dulu seperti apa. Ataupun kita cari market lainnya aja. Nah, ini juga membal juga di MA20-nya, mantul juga. Ini sudah late, telat. Oke, ini kurang. Coba kita lihat lainnya. Oke, stable index. Oke, kurang juga, kita telat. Kita coba out Canadian masih jauh juga, belum ada indikasi apa-apa, skip dulu aja. Kita punya potensi di GBP USD, kita lihat dulu GBP USD ya. Kalau ini crossing, kita bisa open, tapi kalau misalnya ini mantul, kemungkinan juga di area MA20 dan juga 7-nya mantul juga seperti MACD-nya. Ya. Kita lihat dulu, guys. Semoga sesuai dengan harapan kita. Crossing. Oke, dia mantul, guys, nggak jadi. Kita cari market lagi. Oke, ini mantul juga, membal juga. Nih mau crossing, tadi mungkin bisa crossing, membal ya, nggak jadi. Kita tunggu dulu dia benar-benar crossing aja. Takutnya dia bakal mantul-mantul gitu, guys. Nah, jadi dia bakal mantul. Oke, kita coba cari market lainnya. Ini telat. GBP USD mantul. Ini juga nggak ada momen. Ini juga kita tunggu dulu dia crossing ya. Kalau misalnya periode cepatnya dia sudah crossing. Tapi kalau misalnya periode lambatnya belum, guys ya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu untuk periode cepatnya ini apakah sinkron dengan periode lambatnya dia ya. Ini adalah periode signal lambat atau ya indikator menunjukkan periode lambatnya dia gitu ya intinya ya. Kita lihat dulu di sini kurang 40 detikan ya, agak cukup lumayan. Wait and see dulu. Oke, kita ganti market aja, guys, karena terlalu lama juga kalau misalnya kita ngeliat di situ. Oke, coba. Oke, ini mantul juga di periode MA20-nya, membal juga seperti bola bekel. Tidak sinkron karena MACD-nya juga mantul juga. Coba kita cari lagi yang lainnya aja yang sinkron ya, karena kita cari crossingan. Oke, di sini, guys. Oke, kita lihat dulu di NZD USD OTC. Kalian bisa lihat di sini untuk harganya sendiri untuk periode cepatnya dia sudah berpotongan. Ya, kita coba tunggu dulu di periode lambatnya dia apakah dia berpotongan atau tidak, atau dia cuma fake aja. Ya, karena takutnya dia cuma fake aja jadi nggak benar-benar real berpotongan, guys. Coba kita lihat dulu. Nah, ini kalian lihat dia malah turun. Nah, takutnya dia fake. Ya, jadi MACD-nya dia gagal crossing. Nah, dia membal seperti bola bekel, nggak jadi crossing. Jujur, guys, kalau misalnya saya sendiri ini bisa sebut yang namanya fake ataupun misalnya false crossing ya. Jadi terserah dari kalian ngomongnya seperti apa, intinya sama gitu aja, guys. Aduh, kurang target, masih jauh ya, masih kurang 2 juta ya. Nggak apa-apa, nih dia juga sudah late. Nah, video kita memang panjang, guys, ini sudah kisaran 30 menitan ya. Sengaja biar kalian gini loh ternyata kalau misalnya rugi saya harus apa, kalian paham ya. Oke, ini crossing tapi apa masih jauh, skip ya. Oke, ini juga crossing tapi masih apa, masih jauh, kita skip. Kita coba lagi yang lainnya.
ini crossing tapi masih jauh, kita skip. Kita coba cari lagi yang lainnya, takutnya dia membal guys. Oke, out Kanadian. Ini juga karena kita mainnya crossingan tapi dia masih jauh, kita skip, membal juga. Jadi gunanya MACD itu seperti itu ya. Kalau misalnya saya sampaikan berkali-kali, semoga kalian gak bosen. Memang biar apa? Biar kalian tertanam di otak kalian guys. Oke, ini juga enggak. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Oke. Yang ini juga. Ini kalau misalnya kalian lihat sinyalnya dia berpotongan dulu. Daripada MACD-nya atau periode cepatnya, mending skip aja ya. Karena takutnya dia sideways guys. Ketika dia crossing malah dia ke atas. Ketika dia crossing ke atas dia ke bawah. Hati-hati. Berbahaya guys kalau misalnya yang sinyal lambatnya dia crossing dulu, biasanya dia bener-bener sideways. Nah ini bagus guys, langsung entry aja 1 juta ya. Nah kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian bisa lihat di sini ada MACD yang berpotongan, periodenya standar, sama MA20 dan 7-nya juga crossing. Dan memang kalau misalnya kita ngeliat sebelah kirinya nggak ada pengganggu juga ataupun support sama resisten, jadi kita masih bisa FTT ke atas. Sinyal cepat mengatakan ke atas, sinyal lambatnya juga mengatakan ke atas. Ya sudah, why not, kita entry aja ke atas. Oke, kurang beberapa detik lagi ya. Ini harusnya kita masuk ya. Oke, aman ini ke atas ya. Nanti kita coba cari momen yang lainnya aja, karena kita sudah dapat beberapa lumayan. Coba saya lihat dulu, kita tunggu dulu nih closing, baru kita cari market yang lainnya guys. Kalau misalnya kalian nggak sanggup untuk nahan banyak entry, mending prefer 1 aja udah cukup. Tapi kalau misalnya kalian secara kapasitas mampu menghandle 2 entry di market yang berbeda, nggak masalah guys. Kita profit alhamdulillah sudah 11 juta ya. Target kita di 13 juta masih cukup, 2 kali entry lagi mungkin kita udah target. Kita lihat dulu di USD. Oke, ini kalau misalnya kita lihat nggak ada momen di sini juga nggak ada. Ini kita tunggu wait and see dulu di USD Kanadian ya. Kalau misalnya kita ngeliat di sini signal lambatnya dia belum crossing ya. Jadi kita tunggu dulu sinkron antara signal cepatnya. Di sini adalah signal cepatnya ya. Kita ngomong MACD, kalau kita bahas signal cepat dia crossing, maka kita butuh konfirmasi lagi satu lagi dengan menggunakan signal lambatnya, yaitu menggunakan MA. Takutnya dia membal atau mantul ke atas. Oke. Apakah dia fake? Kalau misalnya dia mantul kayak gini, dia jadinya fake ya. Harusnya dia jadi fake guys. Kita coba cari market yang lainnya. Oke, di sini kurang. Kita coba lagi di Crypto Compo. Ini bagus, harusnya kita lihat dulu wait and see dulu. Di Crypto Composite Index posisinya dia sudah crossing ya di MACD-nya. Kita tinggal tunggu aja untuk signal lambatnya. Saya entry pakai jam aja 1 menit. Ini signal cepatnya, ini signal lambatnya. Dia membal dulu yang pertama. Seperti bola bekel, mantul lagi ya. Nah, kita lihat di sini dia mantul lagi, dia fake semua. Dan ini ketika dia signal cepatnya sudah mengatakan crossing dan kita tinggal tunggu konfirmasi signal lambatnya, kita entry ke bawah guys ya, langsung entry ke bawah. Karena kalau misalnya dia sudah mengatakan bahwa signal cepat dan lambatnya dia benar-benar crossing, berarti harga sudah berubah. Kita bisa FTT, simpelnya gitu guys. Oke, semoga kita profit ya. Kurang 40 detik lagi. Kalau misalnya kompen gimana? Kompen searah. Selama kita percaya bahwa dia akan crossing, market sudah berubah harga, ya sudah, kompennya tetap searah. Tapi kalau misalnya kalian percaya bahwa dia marketnya sudah balik arah, tembus di MA20-nya, kita baliknya ke atas. Ya, jadi pokoknya patokannya di MA20 guys. Kalau misalnya tidak ditembus MA20-nya, kita tetap kompensasinya searah. Tapi kalau misalnya dia ditembus, kita kompensasinya bisa balik arah atau cari di momen lainnya ya.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Saya kompen ke bawah. Kompensasi level 1 ya. Ini apakah kita masuk, kita lihat. Selama dia tidak menembus, saya kompen keduanya tetap searah. Tapi kalau dia tembus, ya mau nggak mau berarti kita kena ke Gojek false breakout atau fast berpotongan ya. Atau kita bisa sebut ya crossingannya kita gagal guys, dapat gagal, bisa rugi bisa untung tergantung dari kita. Ini kita dapat pas ruginya. Jadi kenapa video itu lama durasinya, biar kalian tahu ketika close-nya atau case tertentu ketika kita menghadapi seperti ini gimana, harus apa. Kita bisa dua cara, cari momen lain atau kita bisa kompen balik arah ya, simpelnya gitu. Kita coba kayaknya cari momen lain aja ya, jangan dipaksakan guys. Kalau saya pribadi kompennya berjalan tapi cari momen di market yang lainnya. Oke, di sini kita lihat apakah dia false atau tidak, berpotongan jadi berpotongan atau tidak di EMA 20 sama 7-nya. Kalau misalnya di sini ini harusnya di berpotongan, bisa jadi dia fake. Kita tunggu dulu aja, kita loss ya di Crypto Composite Index. Apakah di sini dia jadi fake atau dia benar-benar crossing, kita tunggu guys. Simple aja. Kita ikutin aja market mau kemana, kita ikutin. Oke, masih kurang 40 detik lagi. Oke, ini sudah terlalu berat ya, itunya opennya ke bawah ya. Ternyata ya udah, kita skip aja, kita cari market lain. Coba kita lihat lagi market lainnya. Oke, ini juga false, nggak jadi crossing. Ini nah, ini dia crossing, ini bisa entry, harusnya saya langsung entry aja. Kurang 4 detik ya, 5 detik atau berapa detik nih, saya entry pakai jam untungnya, jadi langsung naik cepret dapat. Nice, kita langsung dapat. Kenapa saya entry ya, spontan aja nih guys, karena ya signal cepatnya dia itu crossing, terus di signal lambatnya pun juga crossing. Jadi mau nggak mau candlestick yang berwarna hijau akan selalu lebih banyak daripada candlestick berwarna merah. Merahnya hanyalah koreksi. Habis itu dia apa? Melanjutkan tren ke atas. Ya, kita FTT atau follow the trend. Kalau misalnya nggak masuk pun kompennya tetap ke atas. Oke, kita lihat merahnya koreksi, terus dia crossing juga. Ya, di periode lambatnya dia juga crossing ya. Why not, kita ikutin aja. Simpelnya gitu guys. Alhamdulillah kita udah profit cukup lumayan banyak di sini. Saldo kita masih 12.296 ya. Coba saya cari satu kali entry lagi. Nah, di sini guys, ini harusnya bisa. Oke, saya coba entry di sini 1 juta, entry ke atas. Kenapa saya entry ke atas? Posisinya dia crossing, signal cepatnya dia mengatakan dia crossing ya, terus habis itu di signal lambatnya dia juga mengatakan bahwa dia juga crossing ya, signal lambatnya dia crossing. Nah, kalau misalnya ini ditembus gimana, saya cari kompen di tempat lain ya, simpelnya gitu. Pokoknya patokan selalu di EMA 20 guys ya. Kalau EMA 20 nya ditembus, mau nggak mau kita cari tempat lain kompennya. Kita tinggal lihat dulu aja ini gimana di EMA 20 nya. Ini tembus, mau nggak mau ya sudah, kita lupakan saja, kita cari market yang lainnya yang sesuai dengan harapan kita. Oke, coba cari lagi yang lain. Oke, kita coba cari lagi yang lainnya. Ini bisa harusnya ya. Ini koreksi. Saya ambil entry aja langsung di sini guys. Kompensasi aja di sini. Kalau misalnya kita ngeliat di sini ya, signal cepat sama lambatnya dia langsung berpotongan, tapi di sini agak riskan karena ada area supply and demand zone, area resist juga. Kalau misalnya kita ngeliat di sini crossing, di sini pun juga crossing guys. Harusnya apa? Harusnya profit nih. Ini signal cepatnya dia mengatakan bahwa kita harus ke atas, signal lambatnya pun kita juga harus mengatakan bahwa dia ke atas, simpelnya gitu ya. Karena kenapa? Karena ini kemungkinan koreksi, selama dia tidak menembus nanti area EMA 20 nya saya tetap kompensasinya searah ya, seperti kayak tadi. Pokoknya EMA 20 sebagai patokan kapan saya harus berhenti kompensasi. Jadi nggak langsung dipaksakan guys, hajar terus enggak, karena EMA 20 ini kan 20 rata-rata menghitung 20 candlestick ke belakang. Kalau misalnya periode 20 nya sudah terlalu berat,
ya kita mau nggak mau cari market lain, bisa jadi berubah harga. Tapi kalau misalnya memang 20-nya dia untuk dipantulkan, ya why not, kita entry-nya tetap ke atas. Simpelnya seperti itu ya. Semoga kita profit guys. Kurang 45 detik lagi. Kalau misalnya 45 detik lagi ini profit, ya kita akhiri karena ini sudah terlalu gede juga opennya. Alhamdulillah kalau misalnya ini untung ya kita dapat 13, tapi kalau misalnya ini rugi ya balik modal hitungan ya, karena masih 4,7, rugi 300.000. Kita lihat pakai kita untung. Kurang 15 detik lagi. Jadi kalau misalnya kalian belajar ya, jujur saya buat video tuh selalu panjang-panjang. Kenapa panjang-panjang? Biar kalian paham. Kalau misalnya videonya singkat-singkat, kepotong-potong, kalian nggak paham. Karena memang kalau misalnya yang namanya trader, kadang-kadang ada beberapa yang cuma profitnya saja yang ditampilkan. Nah itu yang berbahaya. Jadi kalian harus tahu untung dan rugi. Ya, ketika untung saya gimana, ketika rugi saya harus menghadapi seperti apa. Itulah yang paling benar guys. Oke, mungkin videonya sampai di situ aja. Bagi kalian yang belum join di komunitas VIP kita, kalian bisa langsung join aja gratis tanpa bayar sama sekali. Oke, see you di next video berikutnya. Kalau misalnya kalian yang sudah join di VIP, telepon juga nggak apa-apa ya. Jangan lupa untuk telepon. Silahkan bertanya. Semakin bertanya, semakin bagus guys ya. Oke guys, see you di next video berikutnya. Bye-bye.